Hingga Kamis dini hari, kondisi pelabuhan Merak masih padat oleh pengguna jasa yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Sementara di stasiun Tugu, Yogyakarta, jumlah penumpang sudah relatif berkurang. Namun diperkirakan lonjakan penumpang akan kembali terjadi pada periode kedua libur pergantian tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Sefrinal Putra dari Pelabuhan Merak, Banten, dan Agus Suci dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita ke Sefrinal terlebih dahulu. Sefrinal, selamat pagi. Bagaimana kondisi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak pada pagi ini? Ya, selamat pagi Reza dan Gemma. Kondisi Pelabuhan Merak masih terpantau padat oleh kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera maupun truk ekspedisi dan bus masih mengantri untuk menunggu giliran naik kapal. Barusan saja KMP Legundi sudah melakukan pemuatan di dermaga eksekutif, namun masih tersisa antrian kendaraan yang masih menunggu giliran naik kapal di Pelabuhan Merak sendiri. Selain itu, untuk di dermaga Burel tidak ada antrian, ramai dan lancar ketika kendaraan tiba di pelabuhan langsung menaiki kapal di dermaga masing-masing, baik dermaga 1 sampai dermaga 6. Selain itu, untuk total penumpang yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera, yaitu untuk penumpang pejalan kaki sebanyak 413.381 orang, dan untuk kendaraan motor yaitu 13.980 unit, dan untuk kendaraan pribadi yang sudah meninggalkan Pulau Jawa itu sebanyak 40.980 unit, dan untuk bus sebanyak 1.164 unit. Dan total kendaraan yang sudah meninggalkan Pulau Jawa yaitu sebanyak 79.984 unit. Dan masih ada tersisa yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera menjelang pergantian tahun antara 2023 dengan 2024. Karena pihak ASDP sudah menjual tiket sebanyak 100.000 lebih yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Gemma, Reza. Ya, Sefrinal, lalu apa upaya dari ASDP agar tidak terjadi antrean panjang di Pelabuhan Merak, dan bagaimana koordinasi antara ASDP dan pihak kepolisian, Sefrinal? Ya, beberapa upaya sudah dilakukan oleh pihak ASDP seperti mempercepat bongkar muat di kapal di pelabuhan dan mengoperasikan kapal-kapal yang daya angkutnya cukup besar. Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika terjadi antrian, pengamanan baik di dermaga maupun di ruas jalan arteri di antara Cilegon Pelabuhan Merak juga diamankan. Selain itu juga terjadi alternatif, pihak kepolisian akan menyiapkan kantong-kantong parkir seperti di Cikuasa Atas, dan pihak ASDP juga menyiapkan kantong parkir di beberapa titik di jalan raya Cilegon Merak. Selain itu, pihak kepolisian jika terjadi puncak gelombang kedua arus penyeberangan Pelabuhan Merak ke Bakauheni juga menyiapkan satu jalur yaitu jalan Cikuasa Atas untuk dijadikan kantong parkir sementara. Gemma, Reza, kembali ke Ya, Sefrinal, apakah Anda juga sudah punya informasi terkait dengan perakiraan cuaca di sekitar Pelabuhan Merak, Banten seperti apa, Sefrinal? Untuk perkiraan cuaca di Pelabuhan Merak masih tergolong normal dan tidak mengganggu aktivitas pelayaran. Untuk kecepatan angin masih normal yaitu 15 knot, dan untuk ketinggian gelombang masih 1,5 meter dan tidak mengganggu aktivitas pelayaran di Pelabuhan Merak. Namun dihimbau kepada para penumpang baik kendaraan pribadi maupun penumpang pejalan kaki untuk mengikuti instruksi petugas pelayaran karena cuaca di Pelabuhan Merak sendiri tidak menentu. Kembali studio. Baik, terima kasih Sefrinal. Dari Merak kita beralih ke stasiun Tugu Yogyakarta, ada Agus Suci. Selamat pagi Agus, seperti apa lonjakan penumpang di stasiun Tugu? Apakah masih terjadi adanya lonjakan di sana, dan seberapa jumlah penumpang yang keluar dan juga masuk di stasiun Tugu? Baik, semua bisa saya kabarkan. Memang benar puncak arus balik pemudik libur Nataru pada tahun 2023-2024
yang menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun Tugu ini telah mencapai puncaknya pada tanggal 26 Desember lalu. Namun PT KAI Daob 6 memprediksi masih ada lonjakan penumpang kereta api pada tahap kedua dengan jumlah lebih besar pada tanggal 1 Januari mendatang. Tepatnya usai malam pergantian tahun baru dengan jumlah yang mencapai 10.291 orang. Sementara itu PT KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat pada masa Nataru 2023-2024 ini okupansi kereta api keberangkatan awal daerah operasi ini hingga tanggal 2 Januari 2024 secara rata-rata sudah mencapai di atas 80%. Bahkan manajer Humas Daob 6 Yogyakarta, Kristiantoro, mengatakan khusus di tanggal tertentu seperti 27 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, tiket kereta api keberangkatan awal Daob 6 sudah terjual habis. Adapun untuk tanggal 3 hingga 7 Januari, kata Kristiantoro, okupansinya masih rendah, yaitu di bawah 60%. Oleh karenanya, PT KAI Daob 6 mengingatkan agar masyarakat yang belum mendapatkan tiket untuk balik dapat segera merencanakan perjalanan dengan baik. Hal tersebut karena minat masyarakat yang begitu tinggi untuk menggunakan kereta api. Dan diketahui pada libur Nataru 2023-2024 ini, PT KAI Daob 6 menyediakan tiket kereta api jumlah 313.178 lembar. Dan berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, penumpang kereta api ini merupakan sebagian dari jumlah wisatawan liburan Natal dan Tahun Baru yang masuk ke wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai jumlah 9 juta orang. Demikian Gemma dan Reza. Iya, Agus, apakah untuk tahun ini semua tiket terjual habis atau masih tersisa berapa persen di sana? Ya, untuk tiket sendiri sudah terjual 80% dan diperkirakan akan habis pada nanti puncak tahun baru ini. Demikian Gemma. Iya, Agus, lalu bagaimana dengan persiapan Pemda setempat untuk mempersiapkan lonjakan penumpang di sana? Ya, PT KAI sendiri telah menyiapkan dua kereta api tambahan, yaitu Taksaka dan Lodaya, dan seluruhnya sudah penuh. Demikian Gemma. Baik, Agus, untuk di Yogyakarta sendiri, Agus, ini seperti apa upaya dari pemerintah setempat untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung ataupun wisatawan dari luar Yogyakarta yang datang ke sana, Agus? Ya, untuk mengatasi jumlah pengunjung yang nanti akan memuncak pada malam pergantian tahun baru ini, dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerjunkan seluruh personel gabungan yang akan mengamankan dan juga melakukan rekayasa pengalihan jalur, terutama di kawasan Malioboro ini. Demikian. Baik, Agus Suci melaporkan dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan sebelumnya saya Frinal Putra melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih atas laporan Anda teman-teman, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.